Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meizerina Novela selaku penyaji kedua dari kelompok 12. Sebelumnya terima kasih kepada Profesor Dr. Hasna Faiza ARM Hum selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Budaya Melayu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Lili Murtianti. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yaitu jenis pengobatan orang Melayu. Yaitu yang pertama ada ritual dan upacara. Ritual dan upacara adalah prosesi pengobatan yang dilakukan dengan cara menggabungkan berbagai cara dalam satu rangkaian pengobatan. Misalnya dengan menggabungkan antara tarian, mantra, meditasi, ramuan, dan lain sebagainya. Cara ini dilakukan untuk mengobati penyakit berat yang disebabkan gangguan dari makhluk halus. Kemudian dalam masyarakat Melayu mengenal berbagai macam ritual dan upacara yang tentunya dilakukan dan dilaksanakan di berbagai daerah yang ada di Riau, seperti bebalian dilakukan di daerah Sentajo, Rantau Kuantan, Badeo atau biasa disebut Mambang Deo-deo, ada Badikei atau Badiki, biasanya dilakukan oleh kalangan orang hutan. Kemudian ada balian, biasanya dilakukan pada masyarakat Petapahan, Kuantan Mudik, Kuantan Singinyi. Kemudian ada belian atau bulian, biasanya dilakukan oleh masyarakat suku Petalangan, yaitu masyarakat yang tinggal di kawasan bekas kerajaan Pelalawan. Kemudian ada buang talam, ada kuayang atau bung kuayang, mondeo, turun tapak tuha, menyambung ayam, berdukun berbara, mahligai, dan yang terakhir ada tari beringin. Kemudian selanjutnya itu ada ramuan dalam upacara dan ritual, yaitu ada daun jerangau, keladi hitam, daun cikumpai, daun kelapa muda, bawang putih, limau kose, sorai atau serai, pandan atau pulen padi, sirih, sedingin, dan yang terakhir limau pagar atau jeruk obat. Kemudian selanjutnya itu ada non-ritual, yaitu pengobatan yang dilakukan tidak menggunakan ritual atau upacara. Pengobatan ini biasanya dilakukan dalam mengobati sakit yang dianggap ringan. Pengobatan ini pada umumnya menggunakan ramuan tanaman obat yang diracik oleh dukun, kemudian pada ramuan tersebut dibacakan doa atau mantra. Ada juga menggunakan alat-alat seperti pada pengobatan bekam dan tangeh. Kemudian ada jenis-jenis sakit, yaitu ada campak, ada demam. Demam ini pada masyarakat Melayu mengenal berbagai macam demam, salah satunya yaitu demam malam, yaitu biasanya orang hanya merasakan demam pada malam hari, namun pada siang hari mereka akan segar bugar. Kemudian ada guna-guna, yaitu obat pekasih, yaitu obat yang digunakan jika seseorang menyukai orang lain, namun orang lain tersebut tidak menyukainya. Maka dibuatlah obat pekasih agar orang tersebut takluk kepada dirinya. Kemudian ada kedal, biasanya terjadi di kaki, panau, ada puyuh, rabun, ada santau, ada sakit pinggang, mah, darah tinggi, kanker usus, keputihan, kelemumur atau ketombe, ada malaria, demam berdarah, panas dalam, mata kabur, bahelan, sariawan, kuku busuk, bengkak, tangkal, kumut-kumut, kencing batu, keteguran, sakit bayi menangis, gula darah, luka. Luka ini biasanya diobati dengan sikeduduk. Kemudian ada sawan dan kudis pada bayi, darah tinggi, kembung, sakit tenggorokan, terkilir, dan yang terakhir itu adalah selusuh, yaitu digunakan pada saat orang ingin melahirkan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah jenis tumbuhan obat. Tentunya jika ada ramuan, ada tumbuhan obat, dan ada ritual. Ya, sekarang kita akan membahas tentang jenis tumbuhan obat. Di masyarakat Melayu tentunya mereka mengenal berbagai macam tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai obat, baik itu sebagai ramuan maupun sebagai pelengkap dalam ritual.
Jenis-jenis tumbuhan obat tersebut adalah bujang tanalan, capo, cekerau, cenago, dingke, dobu, gadong, gambir, candarusa, inggu, ipuh, jerangau, kacip fatimah, kecubung, kemungkus atau kemungkus, kemunting atau keremuting, ketumbar, mayang, mengkudu, pegaga, penaga, peria, rampai, sepuli, setawar sedingin, si keduduk, daun bangun-bangun, akar tunjuk langit, akar kancil, kemenyan, lompok, didih, jadam, jampi serapah, dan yang terakhir itu adalah kawi. Baiklah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Takkan Melayu hilang di bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.